ada kehidupan yang abadi di dunia ini. Tetapi itu bukan hal yang mustahil bagi Alexei Turchin, peneliti Rusia yang tengah mempersiapkan kehidupan abadinya. Terjebak dalam suaka karantina seperti kebanyakan orang saat ini, tak membuat Alexei Turchin berdiam diri. Warga kota Moskow itu mengumpulkan sejumlah besar data dirinya dari DNA, clipping kuku kakinya, rincian tentang mimpi-mimpinya, hingga rekaman suara dan rutinitasnya setiap hari. Sebagai seorang penyuluh dan penyokong keabadian digital yang berdedikasi, ia mempercayai bahwa suatu hari umat manusia akan melihat kemunculan kecerdasan buatan yang sangat kuat, yang dapat mengunduh data-data pribadi itu ke dalam sistemnya. Hal itu akan memungkinkan seseorang untuk hidup selamanya. Menurutnya, pengumpulan data seperti itu hanya satu dari 3 pilihan yang tersedia saat ini. Pilihan kedua adalah bertahan hidup sampai terciptanya kecerdasan buatan yang kuat. Penyebab kematian utama manusia sejauh ini adalah penuaan, dan jika kita bisa belajar bagaimana menangkalnya, kita bisa hidup hingga 3000 tahun, katanya. Dalam skenario ini, lanjutnya, melawan penuaan hanyalah langkah pertama untuk mencapai keabadian. Jika kita mati, kita tidak bisa melihat penciptaan teknologi yang memungkinkan manusia mengubah tubuh menjadi cyborg misalnya, dan pada akhirnya mengunduh diri kita sendiri ke dalam komputer super. Yang ketiga adalah cryonics, teknologi teranyar dalam ilmu kedokteran yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa dengan mendinginkan tubuh dan atau otak dalam nitrogen cair bersuhu rendah. Dengan harapan suatu hari nanti umat manusia akan dapat membangkitkan mereka dan entah bagaimana memindai otak untuk membuat salinan digital pada komputer super. Menurut perkiraan sang peneliti, kecerdasan buatan seperti itu baru akan muncul tak lebih dari 500 tahun mendatang. Perkembangan kecerdasan buatan berjalan cukup cepat, tetapi kita masih jauh dari kemampuan untuk mengunduh manusia ke komputer. Jika kita ingin melakukannya dengan kemungkinan keberhasilan yang baik, untuk pastinya pada tahun 2600 ujarnya. Akan tetapi, ia mengatakan bahwa versi lebih sederhana dan tidak sempurna dari kecerdasan buatan itu mungkin muncul dalam 2 dekade mendatang. Wabah virus corona yang sedang berlangsung menurutnya mungkin memiliki peranan dalam perkembangan penelitian ini. Pandemi akan meningkatkan minat publik dalam biologi, virologi, dan upaya memperpanjang hidup, karena COVID-19 memiliki kecenderungan untuk lebih sering menyerang orang yang lebih tua. Sang peneliti yakin umat manusia pasti akan melihat kemunculan keabadian digital dalam berbagai bentuk. Tetapi, apa yang orang-orang lihat saat ini dalam film fiksi ilmiah bukanlah sesuatu yang dapat ditemui dalam kehidupan nyata. Dalam pandangannya, situasi yang ideal adalah ketika manusia menciptakan kecerdasan buatan yang dapat menjadi teman bagi umat manusia. Kecerdasan buatan itu akan tertarik dalam melestarikan nilai-nilai kemanusiaan, mampu menciptakan model lengkap sejarah kita, dan menciptakan kembali setiap individu sebagai bagian dari simulasi ini. Dengan demikian, itu akan memungkinkan kita mendapatkan kesempatan untuk hidup untuk kedua kalinya.